Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi Santo Richard, Santo Yosef, seorang martir, Santo Sixtus I, dan Santo Antonius, seorang abbas. Biografi yang pertama, Santo Richard. Richard lahir di Wich, sekarang Droitwich, Inggris. Orang tuanya tergolong bangsawan yang kaya raya. Sepeninggal ayah ibunya, Richard bersama kakaknya mulai jatuh miskin. Kemiskinan ini menyebabkan Richard masuk Universitas Oxford sebagai seorang mahasiswa yang miskin. Ia mengalami banyak hambatan, terutama dalam soal keuangan. Kendatipun demikian, Richard berhasil meraih gelar master di Universitas Oxford. Setelah itu, Richard melanjutkan lagi studinya di Universitas Paris dan Bologna hingga meraih gelar doktor dalam bidang hukum kanon. Pada tahun 1235, Richard ditunjuk menjadi rektor Universitas Oxford. Akan tetapi tidak lama kemudian, Richard meletakkan jabatan tersebut dan menjadi penasehat Santo Edmundus Reich, Uskup Agung Canterbury. Pada waktu Edmund meninggal dunia, Richard sedang menyiapkan diri untuk menerima tabisan imamat. Richard ditabiskan di Orleans, Prancis, lalu kembali ke Inggris untuk bekerja sebagai pastor paroki. Namun di Inggris, Richard ditugaskan kembali sebagai penasehat Bonifacius dari Savoy. Richard dipilih oleh Bonifacius menjadi uskup Chichester untuk menggantikan uskup Ralph yang meninggal dunia. Penunjukan ini menimbulkan pertikaian antara Bonifacius dan Raja Henry III. Raja tidak menyetujui pengangkatan Richard karena ia lebih suka pada Robert Paslew yang dipilih oleh banyak imam untuk menduduki tahta keuskupan. Bonifacius menolak memberikan pengesahan atas Robert Paslew dan tetap mendukung Richard sebagai uskup Chichester. Raja menjatuhkan hukuman kepada para pemimpin dioses dan menolak mengesahkan penunjukan atas diri Richard. Sementara pertikaian itu terus berlangsung, Bonifacius dengan dukungan kuat dari Paus di Roma mentabiskan Richard menjadi uskup Chichester di Prancis. Raja Henry III tidak mengakui otoritas Paus dalam masalah ini dan tidak tunduk kepada pemimpin dioses. Henry menyita seluruh kekayaan gereja dan penghasilan keuskupan. Tindakan ini membuat Richard tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga hukuman ekskomunikasi dijatuhkan atas diri Henry. Richard seorang uskup yang sangat sederhana dan banyak melakukan perbuatan amal. Dengan cinta yang tulus, dia aktif melayani orang-orang sakit dan miskin. Demi kehidupan orang-orang ini, Richard rela menjual harta miliknya. Ia ramah terhadap imam-imamnya dan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan pendidikan dan pembinaan hidup rohani mereka. Dengan semangat ini, Richard berhasil memenangkan kesetiaan imam-imam dan seluruh umat, sekalipun ia menggalakkan suatu program yang tegas. Ia juga melakukan banyak hal yang memperbaharui liturgi gereja dan menuntut imam-imamnya untuk merayakan upacara-upacara gerejani dengan kewibawaan yang tinggi dan dalam keadaan berahmat. Setelah menjalani suatu kehidupan yang keras dengan berbagai usaha untuk memajukan keuskupannya, Richard meninggal dunia pada tahun 1235 ketika sedang berkhotbah untuk mendorong umat melancarkan suatu perang salib baru terhadap bangsa Sarasin. Biografi yang kedua, Santo Yosef, seorang martir. Yosef
hidup antara tahun 816 sampai 886. Ia mengungsi ketika daerahnya digempur oleh orang-orang Muslim. Ia kemudian ditangkap oleh bajak laut dan dijual sebagai budak belian. Setelah ditebus, Yosef mengikuti temannya, Uskup Ignatius dari Konstantinopel, ke dalam pembuangan. Di pengasingan inilah ia menyusun kidung-kidung gerejani yang indah sekali, sehingga ia dijuluki Yosef Hipnograph. Biografi yang ketiga, Santo Sixtus I. Pria berdarah Romawi ini dipilih menjadi paus. Ia memimpin gereja Kristus selama 10 tahun. Namanya tercantum di dalam buku para martir Roma. Beberapa peraturan konon dihubungkan dengan beliau sebagai pembuatnya. Beberapa peraturan itu adalah hanya para imam pelayan sakramen yang diperbolehkan menyentuh bejana-bejana kudus. Para imam hendaknya mendaraskan sanctus dalam perayaan misa kudus bersama-sama dengan umat, dan uskup-uskup yang dipanggil ke Roma hendaknya memperkenalkan dan menyebarluaskan surat-surat apostolik yang mereka terima di Roma setelah mereka kembali ke keuskupan mereka masing-masing. Biografi yang keempat, Santo Antonius, seorang abbas. Jika engkau ingin menjadi sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Antonius, pemuda Mesir ini, bukan saja memahami arti kata-kata Yesus tersebut, melainkan juga mencoba menghayatinya dalam hidupnya. Ayah dan ibunya meninggal dunia ketika Antonius berusia 20 tahun. Antonius mewariskan sejumlah besar harta kepadanya. Mendengar kata-kata Injil di atas, hati Antonius tergerak dan membagikan semua harta itu kepada orang-orang miskin. Ia lalu memasuki cara hidup bertapa agar lebih dekat pada Tuhan Yesus. Imannya yang kokoh akan Allah memampukan dia untuk mengatasi setiap godaan setan. Semakin setan menggoda, semakin bertambahlah semangatnya untuk berdoa dan bermati laga. Ia benar-benar menghayati kemiskinan. Makanannya sederhana, pakaiannya terbuat dari kulit domba. Dengan berlaku demikian, Antonius bermaksud mengarahkan seluruh perhatiannya pada usaha menjalin hubungan mesra dengan Allah melalui doa, melalui meditasi, dan melalui tapa. Sebagai seorang rahib, Antonius tidak hanya memusatkan perhatiannya pada kontemplasi dan meditasi, tetapi juga pada pembelaan kebenaran iman Katolik. 2 kali ia pergi ke Alexandria untuk meneguhkan dan menghibur saudara-saudara seiman yang banyak mendapatkan tantangan dari kaum Arian yang sesat. Antonius meninggal dunia dengan damai pada tahun 356. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Demikianlah biografi Santo dan Santa Katolik. Semoga menjadi contoh dan teladan bagi kita. Mereka cinta pada Tuhan Yesus dan melaksanakan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Mereka rajin berdoa, mereka rajin berpuasa, mereka rajin bersyukur, mereka rajin bermati raga, dan mereka selalu menolong yang membutuhkan pertolongan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.